Selamat pagi, nama saya Rizal Wisanda Purba. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dari LPTK FKIP Universitas 11 Maret jurusan Teknik Mesin. Asal instansi mengajar saya SMK Negeri 3 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Pada saat ini, hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, akan melaksanakan video pembelajaran UKIN secara daring atau online dengan mata pelajaran gambar teknik mesin. Kiranya para penguji bisa memberikan masukan atau penilaian berdasarkan video pembelajaran yang saya buat untuk mendapatkan hasil yang baik. Kiranya kita semua diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas hari ini. Atas kerjasama para penguji, saya doakan kita semua tetap sehat, dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk penilaian video pembelajaran saya hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Oke, selamat pagi untuk anak-anak kita semua. Pagi, Pak Bro. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik. Oke, baik ya. Kita patut bersyukur kita bisa ada sampai saat ini. Walaupun mungkin ada yang sakit, tetap jaga kesehatan karena kita tahu kondisi saat ini Siap, Bro. sesuai dengan hujan di Kota Sorong itu menyebabkan ada yang pilek, ada yang batuk, ada yang demam, bahkan mungkin kita menjauhkan diri dari terkenanya virus corona ini ya. Tetap selalu pakai masker kalau keluar, cuci tangan, jaga jarak kalau keluar ya, biar kita tetap sehat nanti sampai kita bisa bertemu untuk tatap muka pembelajaran hari ini. Walaupun pembelajaran kita daring, tapi kita jangan patah semangat. Kita harus tetap seperti biasa belajar dalam kelas ataupun di dalam daring, kita tetap sama untuk semangatnya, jangan pernah lelah untuk belajar. Untuk memulai hari ini, alangkah baiknya kita akan awali dengan doa. Baik, semoga sebelum belajar kita berdoa mulai. Oke, amin. Terima kasih Ya, Kevin amin. sudah memanggil kita dalam doa. Ya, sebelum kita akan masuk ke dalam materi atau dalam proses pembelajaran, Bapak akan jelaskan dulu teknik karena ini daring. Jadi untuk mencegah adanya feedback, nanti kalau dipersilakan untuk berbicara, baru nanti mikrofonnya diaktifkan ya. Jadi kalau pada saat belum pada bicara, nanti dinonaktifkan dulu biar penyampaian materi atau waktu bersuara bisa didengar. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, baru nanti kita sama-sama menyalakan mikrofonnya. Baik, sudah bisa mengerti? Ya, sudah siap untuk belajar hari ini ya? Siap, Pak. Siap. Sudah siap, baik ya. Sebelumnya, mengecek dulu kehadiran. Nanti kalau panggil, yang ada nanti tinggal bilang hadir. Yang pertama tadi Calvin ya. Calvin hadir. Siap. Oke, hadir. Julio hadir. Hadir, Pak Guru. Ya, hadir. Darius hadir. Ya. Hadir, Pak Guru. Joyce hadir. Kemudian Leonardo Hadir, Pak Guru. hadir. Ya, baik. Jadi yang hadir sekarang, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ya.
Pak Guru akan share screen dulu, nanti kalian akan lihat di layar. Pak Guru akan berikan materi di sini. Sudah bisa kelihatan? Siap. Sudah. Bisa, Pak Guru. Bisa ya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, nah, Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang kalian akan capai pada hari ini. Ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik dengan tepat dan benar. Nah, yang kedua, melalui pengamatan video, contoh-contoh peralatan gambar teknik, peserta didik dapat memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik dalam menggambar dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir ada 4. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat membuat contoh gambar sederhana berdasarkan penggunaan peralatan dan kelengkapan yang sesuai dalam menggambar dengan tepat dan benar. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini yang akan nanti kalian capai, akan kita pelajari. Nanti kalian akan mengetahui jenis-jenis dan pengenalan fungsi peralatan gambar teknik. Nah, berikut nanti kalian juga akan menggunakan peralatan gambar teknik. Nanti juga kalian akan menggambar sebuah benda atau bangunan atau bangun datar yang sebagai untuk keterampilan kalian. Tujuan pembelajaran ini berkaitan sekali dengan nanti apa yang kalian pelajari nanti bila kalian terjun ke dunia industri atau dunia usaha. Karena apa? Karena gambar teknik ini pada dasarnya ini adalah modal awal kalian akan mempelajari teknik pemesinan. Ya, maksudnya gimana? Karena pada teknik pemesinan pada dasarnya itu adalah perancangan suatu produk atau benda. Nah, sebelum suatu produk atau benda itu dibuat, tentunya itu harus adalah adanya perancangan gambar terlebih dahulu oleh seorang desainer. Nah, sehingga kalian sudah mampu mengetahui membaca gambar, tentunya ketika kalian sudah lulus nanti ditempatkan di perusahaan atau kerja di mana, nanti kalau misalkan disuruh dibuat seperti ini, dikerjakan seperti ini, kalian sudah bisa mengerti karena sudah ada modal awal dasar di sekolah. Nah, itu ada kaitannya nanti pelajaran di sekolah dengan yang nanti kalau misalkan kalian terjun setelah lulus nanti ke dunia usaha dan dunia industri. Oke ya, kita cek ini ada yang mau masuk dan oke. Ya, halo Daniel. Ya, selamat masuk Daniel ya. Oke, lanjut. Nah, teknik penilaian yang akan dipakai pada proses pembelajaran ini yaitu pertama, penilaian keaktifan dalam proses pembelajaran yang meliputi nanti ada pertanyaan, ada jawaban, memberikan jawaban, kemudian ada memberikan kesimpulan, nanti kalau ada yang bisa memberikan respon positif dan lain-lain. Jadi maksudnya adalah penilaian keaktifan. Skenario pembelajaran di sini ada 4, yaitu nanti pertama kalian ada diskusi kelompok, kemudian adalah melakukan praktik menggambar, kemudian mengerjakan evaluasi, kemudian nanti terakhir adalah membuat refleksi atau membuat kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, ini yang tadi Bapak katakan mengapa kalian belajar gambar teknik itu
Kenapa harus sebagai model awal pada tingkat SMK? Karena dengan gambar teknik kita bisa belajar untuk menyampaikan informasi dari si gambar atau si yang membuat gambar. Bagaimana kita bisa mengetahui maksud dari yang membuat gambar kepada yang perancang atau pembuat produksi? Ya harus ada gambar, karena gambar adalah sebagai bahasa teknik yang digunakan. Pak Guru mau tanya, kalau yang pengerjaan evaluasi itu macam yang mana? Pengerjaan evaluasi kayak Oh, tadi. evaluasi, iya. Nanti ada tugas. Oh ya, Ada siap. tugas, iya, tugas untuk kalian kerjakan. Google Form itu untuk mengetahui sebagaimana sejauh mana kalian sudah bisa memahami materi dari awal hingga akhir. Itu nanti ada namanya evaluasi. Ya, terima Oh ya, kasih siap. Kelvin ya. Ada lagi yang bertanya? Sudah jelas? Oke. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok materi, kalian Bapak tanya dulu. Sekalian pada waktu SMP sudah pernah menggambar ya? Pernah Pak Guru. Siap, benar Pak Guru. Udah ya? Nah, pasti sudah pernah gambar, apalagi SD. SD itu lagi kita pernah menggambar apa, pernah ingat? Rumah-rumah. Gambar lagian itu. Rumah-rumah gunung, Gunung. ada jalan, Jalan. gambar mobil, utama yang pernah kalian gunakan ya. Peralatan-peralatan apa saja selain yang tadi Pak bilang, ada pensil, ada penggaris kalau untuk menggambar. Penghapus Pak Guru. Penghapus, ya betul sekali. Jangka, iya. Ada jangka, pensil warna, Pensil warna. Segitiga. masuk ke materi. Bapak akan coba memberikan pretest dulu. Sebelumnya kalian sudah bisa bergabung di ini ya, di Google Classroom ya. Jadi Bapak akan kirim soalnya di sini. Kan Bapak akan kopikan saja soalnya. Ya kan, terima kasih sudah mengerjakan. Untuk beberapa nilai sudah masuk. Ini nilai-nilai sudah beberapa yang Bapak lihat sudah bagus. Nanti kalau yang kurang nanti bisa dikerjakan lagi dan dilihat lagi. Dan untuk kita masuk ke materi, jadi di sini dikatakan gambar teknik itu disebut juga sebagai bahasa teknik atau bahasa grafik. Nah, gambar teknik ini merupakan alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik atau seorang desainer pembuat gambar. Nah, jadi gambar teknik ini kalau bagi saya jauh lebih singkat dan jelas dibandingkan bahasa lisan, tulisan maupun isyarat. Contohnya gini, jadi fungsi dari gambar teknik sebagai bahasa teknik, misalkan kamu di rumah ada pagar kan, Ya. ada halaman, kamu tentunya mau memagari keliling. Nah, tentunya kita mau motif besi yang akan digunakan itu sesuai dengan minat kita. Kalau kita langsung pergi ke tukang las, kita bilang sesuai keinginan kita, kita mau, Pak tolong bikin dong pagar las yang bentuknya bulat-bulat, ada lonjong-lonjong, ada tajam-tajamnya. Tentunya apakah tukang las bisa mengerti kalau secara lisan? Bingung Pak Guru. Tidak kan? Bingung. Tukang las bingung, maunya bulat-bulat yang bagaimana,
yang ada tajam-tajam gimana. Nah, tetapi kalau yang memesan ini mungkin sudah ada gambarnya, dia mau sketsa dulu, tentunya dia buat sketsa. Ketika dia memberikan hasil gambarnya kepada tukang las, tentunya tukang las menerima, dia bisa mengerti, oh maksudnya Bapak ini membuat pagar seperti ini, bentuknya seperti ini, tingginya seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan gambar teknik atau bahasa teknik. Jadi gambar teknik itu merupakan bahasa teknik atau bahasa ibunya teknik. Bahasa teknik ada bahasa penyampaian. Alat gambar apakah yang nanti kita pakai? Nah, seperti yang tadi kalian bilang, pertama adalah kertas. Itu kertas gambar. Di sini kertas ada terbagi beberapa jenis. Ada kertas pada larang. Nah, kertas pada larang ada yang mungkin kita lihat adalah kertas HVS atau folio. Apakah gambar teknik itu hanya dimiliki oleh teknik mesin? Itu tidak. Setiap bidang, apalagi SMK, khususnya SMK, semua bidang itu ada namanya gambar teknik. Bangunan ada gambar tekniknya. Listrik ada gambar listrik, simbol-simbol listrik. Terus kita punya mesin, oke. Terus apa lagi? Otomotif, ada gambar otomotif. Bangunan. TKJ, ada gambar TKJ, elektro. Nah, jadi semua Bangunan. jadi semua itu adalah pelajaran gambar teknik yang ada di setiap jurusan. Jadi gambar teknik hanya dipelajari di jurusan tertentu. Selama dia bersifat teknik itu pasti ada namanya gambar. Ini ada ya, ini suara feedback dari siapa ya? Ini sudah dimatikan dulu mikrofon ya semua ya. Aku cek dulu. Pensil mekanik, tahu pensil mekanik? Siap. Iya. Pensil mekanik Kurang tahu. itu pensil yang ujungnya itu, coba ya Bapak lihat, kemungkinan biasa dari punya saya. Nah, pensil mekanik, pensil yang bisa diisi ulang, yang ujung-ujungnya itu tipis-tipis kayak gitu, gampang patah. Nah, itu adalah pensil mekanik. Iya, pensil mekanik ini digunakan bila kita mau menggambar dengan ketebalan yang sangat tipis dibandingkan dengan pensil biasa yang kita mau menggambar. Jadi ada perbedaan. Jadi ini pensil yang di edaran ya, ada pensil 2B, ada HB. Perbedaan pensil H dan B itu dari tingkat kekerasan dan kelunakannya. Nah, segitiga ada berapa pasang? Ada 2 pasang. Ada segitiga apa? Siku-siku dan sama kaki. Iya. Ini apa? Busur? Busur, Pak Guru, busur. Busur panah. Busur apa? Busur Busur derajat. Busur derajat, betul. Jadi busur derajat adalah untuk apa gunanya? Membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Mengukur derajat. Dan yang terakhir adalah ini adalah papan gambar untuk meletakkan kertas gambar supaya kita memiliki posisi terbaik untuk menggambar. Bisa juga. Coba kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak Guru mau tanya, yang tadi kan penggaris kan dibagi menjadi 2, itu penggaris apa dengan apa? Ada penggaris T, ada penggaris skala, ada penggaris pengukur. Pengukur. Iya. 3.
Nah, ini ya. Iya. Ya, Joyce Iya. ya. Oh, Joyce yang bertanya. Ini ada tanya, ada 0, ada 1, yang kecil-kecil ini ya. Iya. Maksudnya cara bacanya gimana? Iya, karena ini Kisar menggunakan satuan sentimeter. Tetapi kalau kita memacanya, kalau dalam aturan teknik itu kita menggunakan satuan milimeter. Gampang saja untuk membaca 1 sentimeter dalam milimeter. Kalau untuk satuan milimeter, itu ini garis-garis strip ini kita baca di 1, nilainya 1. Kalau kita mulai dari 0, maju 1 langkah berarti itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. Si media untuk menambah wawasan kalian. Oke, di sini ya. Nah, ini yang tadi Bapak bilang adalah mal huruf ini, mal huruf lagi ya, mal lengkung. Jadi ini untuk membuat garis-garis lengkung yang tidak bisa dijangkau oleh jangka. Oke, bisa lihat sini ya. Oke, ini ya, bisa lihat? Iya. Jadi ini nanti kalian akan berdiskusi untuk menentukan nama-nama alat yang tadi sudah kalian lihat dan kalian kemudian menyebutkan fungsi-fungsinya. Iya. Untuk pembagian kelompok yang ada ini, Bapak akan bagi Calvin dengan Darius, kemudian Joy, David, Julio, dan Daniel. Ya, Halo, Pak Guru. Daniel. Ya, Pak Guru. Iya. Ya, sudah ya? Waktunya sudah selesai. Coba kita akan masuk ke dalam presentasi. Siapa yang bisa menyampaikan hasil diskusi, hasil kerja kalian? Yang di luar, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok mana yang mau lebih dulu? Oke, Pak Guru, saya nomor 1 ya. Oke, siap. Calvin, Oke, silakan. siap. Kalau Ya. nomor 1 pertama itu pensil B. Fungsi pensil B itu memiliki daya tahan yang lebih lembut dan lunak daripada dari pensil biasa. Iya. Lanjut. Habis itu fokus lewat ya yang saya tahu aja. Iya, lihat ya. Oke, siap. Kalau fungsi jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka ini digunakan dalam matematika, gambar teknik, navigasi, dan lain-lain. Fungsi penghapus adalah menghilangkan bekas goresan, namun oleh seniman profesional. Fungsi busur yaitu untuk mengukur ukuran derajat suatu objek. Fungsi busur yaitu untuk mengukur besar sudut suatu objek. Fungsi penggaris biasanya dipakai untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar dengan dimensi yang standar atau kecil. Satu dari macam-macam alat ukur panjang ini biasanya dipakai untuk menggambar garis atau bidang lurus. Fungsi kertas karton digunakan untuk bahan pembuatan kartu pos, kartu remi, dan lainnya yang membutuhkan daya tahan lebih tinggi dari kertas biasa. Tekstur kertas ini biasanya halus, tetapi juga dapat
tekstur atau mengilap. Sudah semuanya disebutkan? Siap, Pak Guru sudah tadi baru. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah menyebutkan beberapa alat nama, kemudian fungsinya, kemudian penggaris. Ya. Penggaris tadi dikatakan untuk mengukur apa? Kegunaannya Penggaris untuk benda-benda yang berbidang datar datar. dengan Penggaris terbuat dari apa? Berarti ada yang terbuat dari plastik, plastik dan besi. Nah, pada plastik besi. besi ya. Oke. Siap. Bisa Pak Guru. Iya, coba di suaranya dikeluarkan. Fungsi yang nomor 1 fungsi pensil, 2B atau seterusnya yaitu untuk mewarnai, untuk menulis, untuk menggaris cahaya saat mewarnai, dan untuk menebalkan apa nih? Untuk ukuran tebal dan tebalnya garis dan tipisnya garis, Pak Guru. Iya, lanjut. Yang nomor 2 untuk kertas, dia fungsi semua kertas karton dia fungsi untuk membuat menjadi media gambar. Ya, terus lanjut lagi gambar berikutnya, alat berikutnya. Nomor 3 pena gambar, fungsi untuk membuat garis asli tebal menggunakan tinta. Iya, lanjut. Nomor 4 jangka, fungsinya untuk menggambar lingkaran atau busur dan juga bisa digunakan untuk mengukur jarak. Ya. Nomor 5 ini malu. Pak Guru aja jawab yang saya tahu saja, Pak Guru. Iya, silakan. Nomor Oke. 14-nya? Pak Guru itu saja yang saya tahu, Pak Guru. Oke, berarti sampai di situ busur derajat. Iya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah memberikan hasil diskusi. Mungkin antar kelompok ada yang mau bertanya, kelompok 1. Pak Guru mau tanya, kalau pena warna itu fungsinya untuk apa kan? Iya, Pena warna. pena warna. Coba kelompok 2 bisa jelaskan kalau pena warna pada pengkategorian, kalau pada penggunaan gambar itu digunakan pada saat apa? Kelompok 2 bisa menjawab. Untuk memperjelaskan garis yang tidak mungkin tidak kelihatan gitu, tidak terlalu kentara menggunakan tinta, Pak Guru. Oke, ya. Bisa kelompok 1? Ya, bisa. Ya. Kalau kita ganti kelompok 2, coba bertanya kelompok 1 tentang hasilnya tadi. Seputar alat Pak Guru, pembuatan gambar. tidak ada Ya. pertanyaan, Pak Guru. Oh, tidak ada pertanyaan. Baik. Oke, kita tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi kali ini. Iya, terima kasih. Luar biasa. Sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Tidak bisa mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan dalam menggambar. Ya. Jadi alat-alat yang nanti digunakan dalam menggambar, kalian sudah tahu
bentuknya sudah tahu namanya, kegunaannya juga sudah bisa kalian bisa tahu dan bisa menyebutkan, bahkan penggunaannya langsung pada benda atau apa sudah bisa langsung tadi kalian sudah sebutkan. Iya. Jadi kelompok 1-2 sudah sangat bisa mengetahui peralatan yang digunakan. Nanti kita akan mencoba akan menggunakan peralatan untuk pengetahuan kalian sudah bisa mengetahui peralatannya, fungsinya. Nah, Bapak akan mengevaluasi dulu untuk jalannya kelompok. Bapak akan diisikan nilai dulu. Untuk nanti kita akan melakukan evaluasi akhir untuk nilai-nilai yang ada. Tadi untuk kelompok 1 itu tadi Calvin, Darius, Joyce. Kelompok 2 David, Julio, dan Daniel. Apa mikrofonnya diaktifkan dulu? Siap. Nah, Siap, Bro. itu Kalau saya, kita pakai jangka, kita bikin bulatin dulu dari bawah iya, sampai atas ini. iya. Kalau itu bulatnya ada berapa tingkatan ya? Ada tingkatan ya. Kalau Siap, ada. ada Dari tingkatan bulat. pertama, Ah, kedua, ya, yang ini iya. Oke. atas Nah, ini. yang ketiga, berarti ada Ya, ketiga, tiga tiga lingkaran. lingkaran. Berarti menggunakan Jangka. jangka. Baik. Siap. Pena diperlukan lagi untuk di situ. Pena lagi penggaris. Penggaris. Siap. Ada. Menggaris. Iya. Menggaris. Berarti untuk Ada pokoknya. Yang menggambar di bidang ya agak lurus itu ya. Siap, yang lurus ini. Oke, digambar. Oh, siap. Seperti segitiga. Oke. Coba kita akan mengecek apakah tujuan pembelajaran ini kita sudah menjalankan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, yaitu kalian sudah menganalisis jenis-jenis dan fungsi peralatan gambar teknik dengan tepat dan benar. Apakah ini sudah? Sudah ya? Siap, sudah. Iya, sudah. Berikut kalian sudah bisa memilih peralatan dan kelengkapan gambar Siap, teknik. sudah. Iya. Sudah. Berikut kalian sudah menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Kerjakan, nanti baru kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Nah, di sini ada benda, ya, ada beberapa bidang benda, yang dimana kalian nanti menentukan mana yang mau digunakan pada permukaan. Bila ada bentuk bulat dan segitiga, ada kemiringan lagi sudutnya. Jadi bisa dicek ini kalau kemiringan sudut ini sudut berapa menggunakan busur derajat. Nah, nanti ini kalian kerjakan di ukuran kertas gambar A4. Kalau tidak punya kertas A4 bisa di buku biasa atau di kertas biasa. Nanti skalanya 1:1. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Nah, nanti kalian kerjakan tugas ini. Nah, kalian kerjakan langsung saja, klik di link ini di Google Form-nya ini, kemudian kalian isi. Ya, Pak. Iya, nanti bisa dilihat.
Ya, nanti nilainya itu sudah akan muncul ke otomatis, nanti Bapak akan bisa melihat. Oke, nanti sebelum kita berakhirnya proses pembelajaran hari ini, karena waktunya sudah habis, jadi kita akan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Siapa bisa, pengalaman apa yang kalian dapat pada materi hari ini? Sama jangka. Tadi saya tidak tahu, tapi saya tadi mengerti karena selama liburan kami tidak tahu. Kami tahu sekarang manfaat atau fungsi peralatan gambar. Iya. Oke, siap. Baik, Ya. Pak Guru, tidak selesai. Baik, terima kasih Calvin. Jadi digunakan dalam gambar mulai dari mudah sampai tingkat sulit. Iya. Memang zaman sekarang sudah menggunakan komputer, tapi tidak begitu lepas saja manual masih bisa digunakan, karena tidak semua juga orang menggunakan komputer ya. Tapi untuk tahap kelas 1 kita masih dasar-dasar adalah menggunakan secara manual. Jadi peralatan yang sudah pelajari tadi, meja gambar, kertas gambar, ada pensil, rapido, ada gambar, ada jangka, penggaris, mustar, ada busur, kemudian ada mistar skala atau mistar pengukur, kemudian untuk nilai-nilai tugas evaluasi di sini jadi Bapak akan melihat dulu. Untuk untuk Kelvin, benar semua ya. Buat Kelvin 100, berikut Joyce 85, berikut Darius 80, David 85, Julio, ini Julio tadi dapat 50, Daniel dapat 50. Nah, nanti untuk Julio dan Daniel nanti ada remedial. Nah, nanti remedial ini nanti akan diberikan pada akhir pembelajaran, nanti disimpul sendiri. Untuk remedial yaitu nanti bisa pelajari kembali soal-soal yang ada di Google Classroom, materi yang ada juga di situ sudah ada, nanti diberikan. Nanti untuk yang sudah mencapai nilai 75, berarti ada Calvin, Darius, Joyce, dan David, itu nanti bisa mempelajari tentang jenis-jenis garis ya. Siap. Ya, untuk lebih selanjutnya nanti bisa mempelajari tentang jenis-jenis garis yang dipakai dalam gambar teknik. Siap. Oke, sebelum kita berpisah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang huruf dan angka pada gambar teknik. Kemudian tentang yang tadi juga, tentang jenis-jenis gambar dan garis. Siap. Iya. Oke, sebelum kita berpisah, Bapak tekankan semangat untuk belajar lagi walaupun di rumah saja, tetapi kalau bila ada kesempatan untuk bergabung video, tetap semangat untuk belajar. Siap. Ya, Oke, kita mau akhir pembelajaran. Kita alangkah baiknya berdoa penutup. Siap. Ya, silakan. Siapa lagi? Calvin atau Joyce? Saya sudah, Pak. Ya, Joyce penutup ya. Kita dilindungi. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk doanya Joyce. Dengan berakhirnya doa berarti berakhir juga perjumpaan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih semuanya. Selamat siang dan Siap. sampai jumpa kembali lagi. Ya. Siap. Nah,
Nah,